Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali bersama channel Novi Story. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like, teman-teman. Satu berita gembira untuk hari ini, bahwa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi internasional yang ke-10 setelah bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, Itali, Rusia, Hindi, Mandarin, Portugis, Spanyol, dan terakhir Indonesia. Jadi sebuah kebanggaan teman-teman ya, bahwa kita sekarang menjadi bahasa resmi internasional yang diajarkan di 52 negara, termasuk baru-baru ini di Universitas Harvard University. Ayo kita lihat reaksi video berikutnya. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Saat ini, terdapat setidaknya 150.000 penutur asing yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C-28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Pengakuan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Oke, pencapaian Indonesia ini teman-teman ya, memangkas 22 tahun ya. Sebenarnya target Indonesia untuk menjadi bahasa internasional ini ditargetkan akan dicapai pada tahun 2045. Namun dengan kekuatan kepemimpinan Indonesia di G20, di kepemimpinan ASEAN, dan juga kiprah Pak Jokowi di kancah internasional, menguatkan Indonesia di lobi-lobi internasional untuk memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ke-10. Jadi ini nanti akan menjadi bahasa resmi internasional yang bisa digunakan di seluruh secara global. Oke, sebuah kebanggaan sekali teman-teman ya, kita bisa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Tentunya akan meninggalkan bahasa Melayu, Malaysia yang juga berambisi untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan implementasi dari amanat pasal 44 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini juga merupakan upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada lembaga internasional, setelah pemerintah Indonesia secara fakta telah membangun komunitas penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara.
Oke, demikian teman-teman ya, satu berita yang sangat menggembirakan sekali pada saat sidang umum UNESCO yang terjadi di Paris ya, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dan kita meninggalkan bahasa Melayu Malaysia yang juga berambisi untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Tetap support channel kami Notice Story untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, yang edukasi buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.